Yang saya maksud tidak ada tren bagaimana? Perhatikan dari yang warna hijau naik sampai di puncak, kemudian dikembalikan turun lagi mendekati area hijau lagi di bawah. Kemudian naik ditolak lagi ya, dari hijau naik kemudian ditolak oleh seller merah sampai mendekati yang bawah. Kemudian setelah posisi di bawah naik lagi, mendekati yang atas turun lagi. Ini yang namanya kondisi sideways, tidak ada tren di sana. Oke, selamat malam dan assalamualaikum teman-teman semuanya yang saat ini mengikuti webinar malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita petik sehingga bisa memperbaiki sekali lagi kualitas trading kita ke depan menjadi lebih baik, menjadi profit dengan konsisten, bukan hanya profit 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi bisa bertahan lama, bisa untuk kepentingan keluarga masing-masing. Baik, materi malam hari ini sesuai dengan jadwal kita akan membahas banyak terkait dengan sistem trading. Nanti kita masuk di teknikal juga. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan menjadi pokok bahasan, dan minta tolong nanti teman-teman yang belum masuk, yang belum pernah mengikuti, dicatat dengan baik apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan diingat selalu dilakukan percobaan yang berulang-ulang, selalu dilakukan eksplorasi atau menggali potensi kita dengan dasar-dasar yang ada nanti. Terkait dengan sistem trading, ya ini menjadi pokok, ini menjadi bagian yang tidak boleh kita abaikan karena betul-betul menjadi roh di dalam menjalankan bisnis trading kita. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kuasai sebelum kita masuk di posisi entry, sebelum kita masuk menentukan sikap kita apakah kita melakukan order jual atau beli. Yang pertama, saya selalu tekankan di sana untuk selalu menentukan time frame yang tepat. Tentukan time frame yang tepat di sana. Ya, kalau kita bermain jangka pendek, kemarin kita sudah sampaikan, saya harus menggunakan time frame yang mana. Kalau saya bermain dengan jangka panjang, saya harus bermain dengan jangka panjang, maka time frame yang saya gunakan yang mana. Ya, ini sangat penting untuk nanti mengambil satu keputusan kita, apakah nanti berpotensi akan turun atau naik. Ya, tentu dari membaca histori yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai acuan adalah dari histori yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan time frame yang tepat? Bagaimana cara kita menentukan time frame yang betul-betul sesuai dengan karakter trading kita? Kembali lagi ke gaya trading kita. Kemarin kita sudah sampaikan, kita ini mau trading yang dengan tipe yang mana. Ya, kalau kita tidak mau jangka panjang, maka kita paling tidak harus berpacu dengan waktu. Ya, kalau teman-teman mungkin suka yang trading jangka pendek atau day trading, maka time frame yang digunakan nanti bisa menggunakan M15. Ya, ini adalah untuk perbandingan. Nanti secara umum kita menggunakan H1, kemudian kita juga bisa komparasikan dengan D1 dan M15. Ya, mungkin juga nanti kita bisa melirik juga di H4. Ya, yang paling utama nanti kita menggunakan time frame H1 dengan komparasi, kita bisa nanti bandingkan untuk mengetahui tingkat fluktuasi, untuk mengetahui volatilitasnya. Kita bisa melihat dari time frame yang lebih rendah untuk mengetahui pergerakan yang lebih kuat di sana. Kita nanti bisa menggunakan time frame D1.
Nah, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya, nah nanti tentu kita harus sekalian jabarkan ketika di chat di sana. Yang terpenting pertama kita harus paham membaca dengan time frame yang sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan karakter trading kita. Oke, pertama kita bisa menggunakan M15. Tujuannya untuk M15 ini untuk mengetahui lebih dini pergerakannya mau kemana, potensinya mau kemana. Ya, karena di time frame yang rendah, tentu di situ akan kelihatan pergerakan demi pergerakannya. Kemudian di H1 ini tingkat yang sedang, sehingga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, kalau kita sudah stabil dengan H1, kita bisa dengan fokus di H1. Ya, tentu kalau ingin mengetahui lebih detail bisa membandingkan dengan di M15. Kemudian mungkin ketika marketnya tidak terlalu bergerak juga atau meragukan, kita bisa menoleh ke time frame yang di atasnya lagi. Tentu untuk membaca biar kita ada banyak referensi di sana. Yang pertama time frame, jangan lupa tentukan dulu time frame-nya yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah membaca tren. Ya, selalu disebut sana sini tren. Tren yang dimaksud itu seperti apa? Apakah yang tinggi atau yang terlalu tajam ke bawah? Apakah itu yang dimaksud dengan tren? Secara umum tren ini adalah arah kecenderungan. Arah kecenderungan. Kecenderungan ini seperti apa? Jadi arah kecenderungan ini pergerakan candle itu susunannya akan mengarah pada satu arah, ke atas, ke bawah, atau bahkan sideways nanti. Sehingga selalu ada dua pergerakan yang ekstrim, selalu ada dua pergerakan yang nanti kuat, ke atas, ke bawah, atau sideways. Jadi yang tengah nanti selalu ke atas, ke bawah, atau datar. Sideways namanya. Kalau yang di atas tentu namanya uptrend. Yang di atas tentu namanya uptrend atau tren naik. Uptrend. Yang di bawah adalah downtrend atau tren turun. Bagaimana mengetahuinya? Ya, dilihat dari kasat mata pun kelihatan nanti. Kalau tren naik berarti susunan candlenya mengarah ke atas. Kalau turun, dia susunan candlenya akan mengarah ke bawah. Ya, gampang-gampangnya kalau kita melihat struktur candle atau ya susunan candlenya, kalau dia sedang trend up atau uptrend, maka candlenya begini, naik kemudian turun. Perhatikan lembahnya, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil dari contoh pergerakan ini? Pertama dia naik, kemudian turun, maka puncak di atas ini menjadi resisten. Puncak di atas menjadi resisten atau level tertingginya. Kemudian turun, setelah turun dia mantul ke atas, maka yang di bawah lembahnya ini menjadi support, area support, di mana di situ marketnya berhenti kemudian kembali lagi naik, maka menjadi supportnya. Perhatikan ketika dia naik lagi, kalau dia uptrend dia akan menembus resisten tadi yang tadi berbalik tadi. Jadi marketnya naik, kemudian sampai di ujungnya dia turun. Artinya terhenti di situ, kemudian kembali turun. Nah, ketika dia turun, maka ujung atasnya yang tadi berbelok tadi, memantul tadi, itu menjadi resisten atau batas kemampuan tertinggi dia naik. Kemudian ketika dia turun, kemudian sampai di ujung bawah, dia terhenti di situ, kemudian kembali naik lagi. Maka ketika di area lekukan di situ, sudut yang terbentuk di situ, dia menjadi support atau batas rendah dia
sampai di situ, turunnya sampai di situ, kemudian kembali naik lagi. Kemudian perhatikan ketika dia naik, kemudian menembus resisten yang sebelumnya dibentuk tadi. Oke, menembus resisten, maka fungsi yang awalnya tadi resisten karena ditembus oleh buyer, maka berfungsi atau berganti fungsi dari resisten menjadi support karena ditembus, breakout namanya. Ini ditembus berarti berfungsi sebagai support. Nah, sekarang resistennya di mana? Resistennya dilihat ketika dia kembali naik, kemudian di situ dia terhenti, kemudian turun lagi. Turun ini bisa turun kuat atau turun sementara atau koreksi, tidak masalah. Yang terpenting dia berada di puncaknya, kemudian turun membentuk satu sudut, membentuk satu lekukan, maka inilah menjadi resisten. Kemudian dilihat ketika dia turun, apakah dia breakout dari support yang tadi berubah fungsi dari resisten menjadi support tadi, apakah di breakout atau tidak. Di breakout itu ditembus dengan kuat oleh volume yang tebal. Tapi kalau tidak di breakout, kemudian kembali naik lagi, kemudian menembus atau breakout dari resisten lagi, maka fungsi yang awalnya resisten ini kembali berubah menjadi support dan seterusnya. Nah, yang kita ambil adalah di ujung bawah dan ujung atasnya atau di puncak dan lembahnya. Perhatikan, di bawah ada lembah, di ujung atas ada puncak, ada puncak, ada puncak, ada puncak. Ada lembah, ada lembah, ada lembah. Antara puncak dan puncak ini menuju ke atas makin meninggi, antara lembah dengan lembah yang lain dia makin meninggi. Maka ini dinamakan dengan uptrend. Demikian juga ketika dia downtrend, ya, downtrend. Ini berarti naik turun, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Di atas ada ujung, ada ujung, ada ujung, ada lembah, ada lembah, ada lembah, lembah. Ada high, ada low, ada high, ada low. Ya, ini high, lower, high, lower, high, lower. Ini low, lower. Jadi lembah yang makin menurun, kemudian puncak yang makin menurun. Maka ini arah kecenderungannya adalah turun atau downtrend. Secara kasat mata kalau kita lihat arah kecenderungannya kelihatan dia turun. Maka ini namanya downtrend. Kemudian satu lagi namanya sideways. Sideways ini begini. Perhatikan ketika arah sideways ini meskipun ada yang di breakout tetapi kecil, kemudian dikembalikan lagi, naik lagi, turun lagi. Artinya dia berada di kisaran ini, berada di kisaran garis datar atau garis rectangle atau garis persegi. Dia tidak ada arah kecenderungan. Kalau kita lihat lembah dan puncaknya dia datar, tidak ada arah kecenderungan. Maka ini namanya konsolidasi atau sideways. Sideways. Nah, kondisi-kondisi sideways ini ya, cukup membahayakan kalau kita mengambil peluang-peluang yang sangat-sangat datar begini. Ya, kecuali tentu dengan pengalaman yang panjang, hanya memanfaatkan yang cepat saja. Kalau kita bermain yang agak lama, kondisi seperti ini membahayakan. Bahkan direkomendasikan kalau kondisi seperti ini adalah wait and see atau mengamati saja, menunggu mana nanti yang menjadi pemenang, menunggu mana nanti yang mendominasi, baru kita nanti kembali mengikuti arah kecenderungan. Ini yang kita harus perhatikan, arah kecenderungan atau trennya. Nah, bagaimana cara menentukan? Satu, cara menentukan arah tren dengan struktur candle. Bisa dengan struktur candle, kemudian bisa dengan kasat mata atau visual. Cara menentukan arah tren. Yang pertama kita lihat secara visual saja. Visual, ya, arah kecenderungannya akan tampak di sana. Yang kedua dengan
melihat struktur candle. Struktur candle. Kalau dia naik dia akan begini. Nah, pergerakannya begini. Kalau turun begini. Sideways begini. Ini dengan melihat struktur candlenya atau susunan candle yang terbentuk seperti apa. Nah, susunan candle yang saya maksud bagaimana ini? Yang saya maksud yang mana? Mengambil berapa hari, berapa jam? Ngambil yang terdekat dari running. Pasti ada pertanyaan, terdekat itu berapa candle? Karena kalau biasa pemula begitu, terdekat itu berapa candle, berapa jam. Sekali lagi, time frame yang standar kita menggunakan H1, kemudian kita lihat sekilas dari arah pergerakan itu, dari running kita lihat sebelah kiri, arah kecenderungannya kemana, nanti akan tampak di situ. Ya, saya coba untuk membuatkan visualnya, menampilkan bagaimana melihat kondisi tren yang ada. Oke, ada banyak yang bisa kita lihat di situ. Kalau kita melihat, kalau kita perkecil, nah arah kecenderungannya ke bawah. Mana yang kita ambil? Terkadang ada kebingungan di sana, ada bimbang di sana. Kecenderungannya turun, tapi warnanya hijau. Di mana kita mengambil candle-candle untuk menentukan arah kecenderungan itu? Kembali ke gaya trading kita. Gaya trading yang jangka pendek, yang cepat, maka tidak perlu kita melihat terlalu jauh, tidak perlu melihat yang jauh-jauh, cukup kita melihat yang terdekat dari running saja. Dari running harga berarti yang bergerak ini. Kita lihat sekilas sebelah kiri itu arahnya bagaimana. Di sebelah kiri kita bisa lihat visualnya kita bisa perhatikan di sana. Oke, visualnya seperti apa? Nah, kalau seperti ini arahnya bagaimana? Kita lihat kalau di sini ada dia turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Ini yang namanya sideways, tidak ada tren di situ. Yang saya maksud tidak ada tren bagaimana? Perhatikan dari yang warna hijau naik sampai di puncak, kemudian dikembalikan turun lagi mendekati area hijau lagi di bawah. Kemudian naik, ditolak lagi ya, dari hijau naik kemudian ditolak oleh seller merah sampai mendekati yang bawah. Kemudian setelah posisi di bawah naik lagi, mendekati yang atas turun lagi. Ini yang namanya kondisi sideways, tidak ada tren di sana. Maka ketika naik kita mengambil posisi buy pasti turun. Ketika warna merah kita mengambil posisi sell pasti naik lagi nanti. Ya, maka nanti ketika tidak menemukan satu syarat yang menjadi bagian dari sistem trading kita, lebih baik menunggu. Ya, karena kalau tidak menunggu, memaksa diri dengan kondisi yang tidak jelas yang terjadi pasti kena floating minus yang tidak segera keluar dari sana. Ya, ini adalah cara menentukan arah kecenderungan. Kalau kita melihat arah kecenderungannya kelihatan, dia turun ini strukturnya akan kelihatan turun, mulai turun. Kemudian ketika mau naik juga kelihatan mau naik, warna hijau tersusun di sana. Nah, yang jadi masalah nanti tidak selalu struktur yang membentuk ini langsung buy naik. Ada parameter lain yang bisa nanti mempengaruhi pergerakan naik dan turunnya. Apa itu? Kita masuk di materi selanjutnya. Nanti materi selanjutnya adalah materi area penting yang harus kita kenali. Ya, sebelum masuk di area penting, kita masih kembali ke menentukan tren dulu. Yang pertama dengan visual, melihat secara kasat mata. Yang kedua dengan melihat struktur candlenya. Kemudian yang ketiga dengan garis trend line atau trend line, garis trend atau bahasanya trend line sama. Jadi kalau garis trend line jadi garis-garis trend nanti sama. Jadi istilahnya trend line itu adalah garis trend yang bisa kita tarik di ujung bawahnya. Yang berikutnya selain garis trend bisa juga menggunakan trend channel. Ya, bedanya apa? Kalau garis trend ini satu arah, kalau trend channel dua arah, atas bawah. Oke, kita coba untuk melihat bagaimana cara kita menentukan
garis trend dan trend line. Oke, ini adalah salah satu contoh misalnya. Ya, kalau saya mengambil contoh yang sekarang ini kondisinya masih belum menentu, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba. Ya, garis trend karena tadi sideways maka belum ada arah kecenderungannya. Kemudian kalau tidak ada arah kecenderungan bagaimana? Kita tetap melihat, kita tetap amati ujung puncak atas dan bawahnya, meskipun ini sama datar, ya tidak ada garis tren di sana. Yang ada adalah konsolidasi atau sideways begini, datar, dia naik dan turunnya sama atau hampir sama, ini namanya konsolidasi. Selagi dia nanti masih berada di area kotak persegi ini, dia akan naik turun sampai salah satu dia breakout, salah satu menembus garis kotak ini. Apakah dia turun atau naik? Kalau turun dia berarti harus breakout warna merah tebal di sana dan selesai ganti candle, bukan masih bergerak. Ini kalau dia kuat turun. Nah, sekarang bagaimana membuat garis trennya? Kalau ini datar ya kita membuat garis datar begini dengan menggunakan tool draw rectangle. Tool draw rectangle, ya di masing-masing platform ada, yang di atas ini ada draw rectangle, kemudian di sebelah kirinya ada draw ellipse. Kalau misalkan ini tidak muncul, ya tinggal munculkan aja. Di situ ada view, kemudian toolbar, ada standar, chart, line studies, kemudian time frames. Diaktifkan semuanya, nanti akan muncul dengan sendirinya, toolbarnya di sana. Kemudian kalau kita menarik garis trend itu dari draw trend line, di sebelah kiri ada garis seperti tanda garis satu tapi miring, bukan datar, bukan tegak tapi miring, ini namanya garis trend. Nah, gunanya untuk menentukan kecenderungan, misalkan begini. Nah, ini ada arah kecenderungan. Nah, ini misalnya, nah untuk menentukan garis tren itu harus ada arah kecenderungan. Contoh misalkan ketika trennya turun, tren turun itu kita nariknya di bawah. Ketika tren turun kita nariknya di atas, di ujung atasnya. Perhatikan cara narik garis tren. Ya, kita bisa tarik dari ujung ke ujungnya. Ya, atau kita bisa tentukan yang terdekat di situ, misalkan arahnya di sini. Nah, kita bisa menentukan di sini. Kenapa di sini kita menentukannya? Karena di sebelah kiri ini pada dasarnya adalah konsolidasi. Dia naik, dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, konsolidasi. Nah, arah tren itu arah kecenderungan yang jelas, arah candlenya yang dominan jelas. Ini adalah satu contoh trend line turun. Ya, kita mengambil di ujung bodi yang atas yang banyak mengena, yang banyak kena bodinya, ujung bodinya. Oke, jadi begini kita bisa tentukan. Ya, jadi di sini ujungnya kena, kemudian ada banyak ujung yang terkena, ada banyak ujung bodi yang kena. Tujuannya untuk mengetahui garis tren, untuk mengetahui arah kecenderungan. Nanti ketika kita tarik, ya ini yang sekali lagi kalau dia trennya turun, maka kita ngambil ujung yang atasnya. Tidak harus semuanya kena di atas, ambil yang mana yang mewakili yang arah kecenderungannya banyak tersentuh di situ. Ya, sehingga tidak harus fix ngambilnya di ujung atau di ujung ekor atau di ujung bodi menjadi perdebatan. Ya, tidak usah pusing dengan ujung bodi, ujung ekornya. Yang terpenting banyak menyentuh. Yang paling utama tentu di ujung bodinya yang banyak menyentuh semua candle. Ini adalah trend line turun. Nah, ketika nanti di area trend line turun ini, ya ketika trennya turun, kemudian tiba-tiba ada bullish naik atau ada candle hijau yang kuat di sana dan terbentuk breakout, terbentuk candle utuh yang tebal, yang luar biasa di sana, ya maka ini bagian dari petunjuk bahwa buyer punya kekuatan yang luar biasa. Dia breakout dari garis trend line turun
Sehingga kalau sudah melihat kondisi seperti ini, minimal ada referensi, minimal ada indikasi, ada petunjuk buat kita bahwa marketnya akan segera berubah arah dari turun menjadi naik, karena ada breakout di sini dan breakoutnya kuat sekali ya. Kemudian perhatikan ketika ini sudah breakout, maka ada petunjuk, ada indikator untuk dia naik di candle selanjutnya, bukan langsung saat itu. Sehingga kalau misalkan breakout ini kita jadikan sebagai satu trigger untuk kita ambil posisi, maka ambil posisi kita di sesudah breakout ini, di candle sesudah breakout. Apa yang kita ambil di sana? Ya tentu buy, karena breakout naik. Ya, karena ini breakout naik, maka kita bisa entry buy di sana. Oke. Ada koreksi sebentar tidak masalah. Kemudian pada akhirnya naik cukup panjang. Ada bahkan ribuan, kalau sampai di ujung ribuan. Tidak perlu kita muluk-muluk ngambil ribuan, mungkin cukup ratusan kita dapatkan profit yang cukup di sana. Ya, kemudian ketika marketnya berubah, ketika arahnya berubah. Nah, sekarang dari turun breakout menjadi naik. Kemudian kita mencoba membaca peluang-peluang yang ada di sana nanti dengan cara menarik garis tren lagi. Bagaimana cara menarik garis? Sekarang naik, trennya naik. Kita bisa tarik, kalau dia naik ngambilnya yang bawah. Ya, kita bisa ambil dari sini, atau yang paling banyak mewakili kita bisa ambil taruh di sini. Ya. Kenapa tidak di bawah? Karena ini sudah mewakili pergerakan naik. Ini sudah mewakili pergerakan naik atau tren naiknya. Ya, kalau kita narik bawah begini, apakah boleh? Ya boleh saja, tidak masalah kita narik seperti ini. Jadi dengan ujung atas dan ujung bawah body-bodinya ini adalah trend line. Nah, kemudian trend channel itu ketika dua-duanya kita kasih, ya, kita kasih dua-duanya begini. Nah, ini namanya trend channel. Apakah trend channel itu harus sama besarnya? Ya tidak, menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Tidak selalu harus sama, dilurus-luruskan begini. Ya, tidak selalu harus diluruskan begini. Ya, mengikuti kondisi marketnya, yang dominan mana. Kalau dominan ini ya kita bisa tarik yang ujung-ujung yang terkena semua, yang banyak terkena, yang banyak tersentuh di sana. Ya, boleh-boleh saja. Intinya menarik garis tren maupun trend channel ini adalah untuk mengetahui kecenderungannya kemana. Ya, kalau yang bawah tadi, kalau kita menarik garis channel namanya, ya ini begini. Garis channel itu berarti di bawahnya dan di atasnya kita tarik semuanya. Boleh begini, boleh begini. Yang banyak disentuh yang mana? Saya lebih cenderung banyak disentuh di sini. Sehingga kelihatan di situ. Fungsinya untuk mengetahui lebih detail bagaimana nanti ketika muncul pergerakan candle selanjutnya. Sehingga kalau kita tarik yang ini, garis tren ini, kita lihat setelah marketnya naik, dia mulai breakout, mulai ditembus, ya, garisnya mulai ditembus oleh warna merah. Ya, kalau kita lihat ditembus warna merah. Kalau mungkin satu warna merah kita belum yakini, ya kita tunggu satu candle merah lagi yang panjang. Sehingga kalau sudah breakout berganti haluan, dari mau naik, dari awalnya naik, sekarang berubah menjadi turun. Maka ketika sudah breakout tebal, kita bisa ambil posisi lanjut, posisi mengikuti breakoutnya. Karena breakoutnya turun, kita bisa mengambil posisi di sana sell. Kok enak sekali kalau kita membaca secara histori. Ya, makanya nanti di candle selanjutnya itu kita banyak menguji, banyak melakukan explore di sana, banyak menggali. Dengan dasar-dasar yang kita sampaikan ini nanti dipraktekkan, karena tidak selalu 100% sama antara histori dengan pasar yang sesungguhnya ke depannya. Tidak selalu sama, minimal ada kemiripan. Nah, nanti yang nanti kita kembangkan banyak, yang nanti kita modifikasi dengan berbagai parameter, itu nanti yang
menjadikan kita lebih hati-hati. Karena tidak bisa kita hanya berpedoman pada trendline begini atau trend channel, tidak bisa. Ada banyak parameter yang nanti harus betul-betul kita pahami. Sehingga tidak mungkin kita kehabisan modal ketika mengikuti step by step yang sudah kita sampaikan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya pasar itu bergeraknya tidak amburadul, dia selalu terstruktur. Kalau mau turun dia selalu bergeraknya pelan-pelan, ada petunjuk di sana. Kalau mau turun kuat dia mulai akan muncul warna merah satu. Yang kedua mulai dikonfirmasi lagi tebal lagi, mulai muncul warna merah begitu. Kalau mau naik pun sama, mulai naik dia akan muncul warna berubah dari merah menjadi hijau. Kemudian mulai terbentuk lagi strukturnya lagi, candlenya mulai merangkak terus begitu. Sehingga kita bisa berpikir, kita bisa melakukan antisipasi di tengah jalan ketika marketnya sudah mulai berubah arah. Ya, nanti ada parameter lain yang bisa membaca kita sampai di mana kira-kira. Kemudian mantulnya di mana. Ya, mungkin dalam beberapa hari ini kita mencoba untuk memberikan sedikit bantuan gambaran di pagi hari, dan hampir semuanya kena. Hampir semuanya menyentuh. Ya, mungkin 2 hari yang lalu kita sampaikan marketnya akan bergerak di sekitar angka sekian. Ternyata betul-betul naik mendekati angka itu. Hari ini tadi sama, pagi tadi kita sudah sampaikan potensinya masih akan turun di sekitaran itu. Ternyata betul-betul hampir mendekati. Saya tadi sampaikan berkisar di antara 152 ya, 152, sekian. Ternyata turun betul mendekati 152, sekian. Hanya jarak sedikit saja. Habis itu kembali lagi. Sama dengan yang kemarin. Yang kemarin kita sampaikan bahkan menembus. Kemudian setelah tertembus kembali lagi turun lagi. Ya, minimal kita bisa melihat, membaca sampai di mana probabilitas pergerakan naik dan turunnya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui, tentu akan lebih mudah kita membuka peluang di sana. Tentu lebih mudah kita mengantisipasi kondisi-kondisi yang nanti bisa berbalik. Ya, ini yang paling penting nanti. Apa saja yang harus kita pahami? Ya, sementara ini yang kita sampaikan tadi ada satu, memilih time frame, yang kedua membaca tren, membaca arah kecenderungan. Dengan cara apa? Ya, dengan secara visual kita bisa melihat arahnya. Secara kasat mata kita bisa melihat pergerakan-pergerakannya. Kemudian yang kedua dengan struktur candle, komponen candle yang tersusun di sana itu seperti apa. Kalau warna hijau berarti strukturnya mau naik. Kalau warnanya merah hijau berarti sideways. Kalau warnanya merah hijau sedikit, merah lagi, maka dia akan turun. Itu dari struktur. Kemudian dari garis tren yang tadi saya coba gariskan tadi. Kemudian ada trend channel juga yang tadi sudah kita buatkan, yang atas bawah. Kemudian yang keempat sekarang, yang selanjutnya yang ketiga. Yang pertama tadi cara menentukan sistem trading atau cara membuat sistem trading yang betul-betul bisa kita terapkan. Kita bisa menentukan time frame yang tepat, kemudian membaca arah tren. Kemudian yang ketiga adalah mengenali area-area penting.